keputusan. Tadi sudah bilang akan ada penundaan, akan ada kekacauan. Selama Jokowi tidak merasa aman dengan calon-calon sekarang. Anies buat dia aman nggak? Tidak. Prabowo buat dia aman? Tidak. Siapa yang buat dia aman? Ganjar. Masalahnya PDIP nggak mau kasih Ganjar, maka dia menjadi tidak aman. Artinya itu sedang dalam posisi saling menyandra. Itu saya terangin tadi. Ya itu artinya saling menyandra. Karena itu saya bilang, untuk membuka kunci sandra menyandra itu harus ada etika imperatif, namanya manifesto dari daerah itu. Bikin kaukus, DPRD NTB bikin kaukus dengan Aceh tuh, sama-sama kita bikin manifesto ya. Kedengaran itu oleh DPRD di Sulawesi, mereka akan ikut. Siapa yang akan tangkap? Coba saya tanya sekarang, siapa yang akan tangkap? Kami tidak setuju keputusan konstitusi menunggu penyelesaian personal antara dua tokoh. Samarin aja. Samarin kan bunuh diri juga. Kenapa bunuh diri? Iyalah, pasti jadi persoalan. Mahkamah Partai panggil. Mahkamah Partai panggil, bilang kami dipilih oleh rakyat, kami nggak peduli dengan ketua partai. Berani nggak? Kalau nggak berani ngapain undang saya? Saya nggak mau ngomong lagi. Artinya kalian juga menginginkan Indonesia bersih, tapi kalian berhitung tentang manfaat. Iyalah, pastilah kehidupan. Oke. Sorry. Tidak hanya kita berpikir manfaat, kepentingan keluarga besar kita harus kita pikirkan. Oke. Kepentingan keluarga besar membatalkan kepentingan bangsa. Mau tidak mau dalam kondisi seperti itu. Oke. Begitu kita bicara langsung besok kita ditangkap, bagaimana? Oke. Tanggung jawab. Nah karena itu saya uji, nggak ada gunanya saya ngomong etika, karena etika itu imperatif, nggak ada pertimbangan apapun selain value. One day. It's one day. It will come. Oke, we will overcome. Tapi niat itu mesti ada. Kalau kalkulasi, nanti saya dicopot, Anda dicopot. Begitu Anda ucapkan itu, seluruh DPRD se-Jawa itu akan ikuti, Sumatera akan ikuti, maka Anda menang. Coba aja. Oke, jadi ibu tidak yakin itu. Nah, etika itu dimulai dengan keyakinan untuk bersih. Itu masalahnya. Saya di belakang kalau ketua ngomong. Itu karena beliau ketua, sementara anggota ingin. Jadi pertimbangan politis itu. Saya kasih contoh. Siapa yang berani mencopot status Bupati Meranti? Gak ada yang berani. Dia mengucapkan hal yang jujur. Kita dengan Malaysia aja, karena nggak dipedulikan pusat. Siapa yang berani membatalkan pikiran dari Bupati Halmahera yang menantang data dari Jokowi? Gak ada. Keberanian itu udah muncul, jangan ditahan itu sebagai kalkulasi pragmatis. Naik waktunya udah. Oke, saya bukan provokasi ya, saya mau terangkan itu sebagai potensi itu. Dan itu yang terjadi di Amerika Latin, di Filipina, di negara-negara. Ada dua orang yang lakukan namanya tipping point. Nih suara gue nih. Semua menunggu suara itu. Suara kejujuran supaya putih kita bersih. Begini saja. Ya. Biarkan Pak Dokter bicara itu. Pak Rocky Gerung bicara soal itu di dunia Indonesia ini. Jadi ada cahaya yang berbeda. Iya, kalau kami diajak ikut serta seperti Pak Rocky, gak ada lagi yang bagus. Kalau Oke, saya nggak paksa. Saya cuma mau supaya ada konsistensi dalam. Kita mau membersihkan Indonesia, oke. Tapi jangan saya yang disuruh sapu duluan ya. Yang di belakang saya juga, oh dia nggak nyapu, dia juga nggak mau nyapu. Mental apa itu pada bangsa ini? Kita beri kesempatan lagi Pak, sebelah sini, silakan Pak. Silakan. Aduh bahaya nih Pak. Silakan. Kalau tidak, yang tengah, ya, yang tengah. Kayaknya sebelah kanan saya ada aja nih. Terima kasih Pak Rocky. Ya. Ada yang disampaikan Pak Rocky terkait Anies harus dihalang-halangi.
kalau kita halang-halangi, siapa yang kira-kira yang kita bela gitu loh. Ketika ini yang kita halangi, yang kita mana gitu Pak? Ya, itu pertanyaan yang keliru. Saya bilang Anies akan dihalang-halangi. Dasarnya apa? Itu dulu. Karena dia tidak mau duduk satu meja dengan dalam perundingan untuk continuity, dia mau change. Kalau begitu ajukan siapa? Ganjar. Silahkan. Ajukan siapa? Silahkan. Silahkan ajukan. Lalu saya uji itu. Yang Anda mau lakukan apa? Meneruskan Jokowi, meneruskan korupsi, meneruskan kerusakan ekonomi, meneruskan pembelahan masyarakat. Itu intinya. Pertanyaannya begitu. Itu pertanyaan etis yang nggak mungkin Anda hindari kecuali Anda pengecut. Yes. Kan tadi saya bilang, ngundang saya artinya saya akan terangkan dari perspektif etika, bukan dari perspektif siksak. Itu urusan saudara siksak. Dan saya nggak peduli dengan mereka yang siksak gitu. Karena bangsa ini dirusak oleh mereka yang tidak punya prinsip. Mau partai, semua partai nggak punya prinsip tuh. Konyol. Padahal kita mau bongkar infrastruktur ini. Erlangga pergi ke Nasdem mau ngapain coba? Tukar tambah sprindik. Dua-duanya potensi kena KPK. Yes. Di antara saudara, saya tahu ada hierarki, saya mengerti itu. Tapi pengetahuan saya tentang semua partai jauh melampaui pengetahuan saudara tentang ketua partai saudara sendiri. Yes. Itu bahayanya. Kita tahu tapi kita diem. Artinya kita mensponsori kemaksiatan politik. Saya mau ganggu saudara. Saya mau ganggu teman-teman di sini. Mau meneruskan ide kebersihan politik atau mau siksa? Oke, masih ada. Ya, kita. Ya, saya satu lagi. Boleh Pak. Ya, ini bicara etika Pak. Negara mana di dunia ini yang melakukan orkestrasi value yang seperti Pak Rocky Gerung sampaikan itu? Karena saya kira negara ini kan mengelola berbagai kepentingan yang di dalam. Yes. Maka nilai etika itu tentu kadang-kadang diametral dengan kenyataan. Oke. Pak, pertanyaan bagus. Jawaban saya tidak ada. Oleh karena itu ikuti kebusukan. Saya kasih contoh dan Anda akan kaget. Anda tahu negara mana? New Zealand 2 minggu lalu, Perdana Menterinya turun, nggak mau terusin kepemimpinannya. Sebelum ada kampanye bilang saya udah cukup. Negara mana? Ada. Negara mana lagi tuh? Negara bagian New York kemarin yang biasanya dimenangkan oleh Demokrat sekarang dimenangkan oleh Republik karena dia menipu si calon itu. Dibatalkan. Joe Biden dipersoalkan di pengadilan sekarang karena ada satu kasus. Yang persoalin siapa? Republik, bukan Demokrat, partainya sendiri. Baca Bapak, telusuri kemampuan kita untuk menghasilkan value, nilai itu. Begitu banyak negara sekarang yang menganggap bahwa kemewahan kekuasaan itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Jadi kalau Anda tanya negara mana, kalau saya bilang nggak ada, itu artinya saya sponsori. Kalau begitu Indonesia lakukan lebih buruk dari Filipina, lakukan lebih buruk dari Myanmar, lakukan lebih buruk dari Laos. Itu. Jadi jangan uji saya untuk hal yang prinsipil. Sorry. Kalau itu prinsipnya, maka kita mulai dari titik nol mana supaya kita ini bebas dari. Mulai dari titik nol yang dijanjikan oleh para pendiri bangsa ini. No corruption. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Tadi saya tawarin, kalian nggak mau. Bikin manifesto. Ya, terima kasih Pak. Sedikit saya. Jadi Ya. saya asik mendengarkan dan mengikuti dan luar biasa
yang dijelaskan oleh Prof. Rocky. Tapi saya tadi meminjam istilahnya Tuan Guru, future lock, dan itu saya belum ada oleh-oleh yang jelas untuk pulang, untuk bawa pulang. Karena sebagai politisi, Prof, saya yakin teman-teman semua juga begitu. Di hari-hari kita sedang cemas luar biasa sekali mengenai sistem pemilu tertutup terbuka, penundaan pemilu, perpanjangan jabatan kepala desa dan sebagainya. Kira-kira menurut future lock, ramalan future lock, kita akan betul-betul akan menghadapi pemilu yang normal 2024 itu, ataukah potensi penundaan dan kekacauan itu lebih besar? Tadi sudah bilang akan ada penundaan, akan ada kekacauan. Selama Jokowi tidak merasa aman dengan calon-calon sekarang. Anies buat dia aman nggak? Tidak. Prabowo buat dia aman? Tidak. Siapa yang buat dia aman? Ganjar. Masalahnya PDIP nggak mau kasih Ganjar, maka dia menjadi tidak aman. Artinya itu sedang dalam posisi saling menyandra. Itu saya terangin tadi. Ya, itu artinya saling menyandra. Karena itu saya bilang, untuk membuka kunci sandra menyandra itu harus ada etika imperatif, namanya manifesto dari daerah itu. Bikin kaukus, DPRD NTB bikin kaukus dengan Aceh tuh, sama-sama kita bikin manifesto ya. Kedengaran itu oleh DPRD di Sulawesi, mereka akan ikut. Belum apa-apa udah ditangkap. Siapa yang akan tangkap? Jelas itu. Coba saya tanya sekarang, siapa yang akan tangkap? Pastilah dianggap makar. Saya tanya. Oke, nah itu kecemasan yang tidak masuk akal. Makar artinya bawa senjata ke depan istana, bukan manifesto. Hukum pidana tidak mengenal manifesto sebagai makar. Ibu harus belajari. Tunggu, saya clear ya. Ibu kasih istilah makar, itu istilah pidana. Iya paham. Ya, kalau paham, lakukan.